Udah masuk bulan-bulan musim hujan nih. Mungkin banyak orang jadi mikir, duh, jadi takut deh. Pasti banyak yang kena flu nih kalau lagi musim hujan. Atau jangan-jangan malah ada alo viewers yang lagi flu nih sambil nonton video ini. Tapi ya, sebenarnya kenapa sih musim hujan tuh kayaknya identik banget sama sakit flu? Terus kalau emang bener, gimana dong biar tetap sehat dan produktif selama musim hujan? Tenang, saya bakal kasih tahu caranya di video ini, so tonton terus sampai selesai. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Flu atau influenza itu merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan. Biasanya sih gejala yang paling sering dialami akibat flu adalah pilek, kemudian hidung tersumbat, batuk, demam, sakit tenggorokan, terus juga bersin-bersin, bahkan sampai hilangin nafsu makan tuh. Terus kenapa sih orang-orang kok kayaknya takut banget gitu ya kena flu apalagi saat sedang musim hujan begini? Apa karena kehujanan? Atau virusnya ada di air hujan gitu? Jadi gini, saya kasih tahu ya, sebenarnya kalau hujannya sendiri tuh mungkin nggak bakal bikin kamu langsung kena flu ya. Karena gimana pun juga, yang namanya flu itu ya disebabkan oleh infeksi virus. Tapi kebasahan dan kedinginan gara-gara hujan untuk periode yang cukup lama, belum lagi perubahan paparan suhu yang cukup drastis dari cerah ke hujan atau sebaliknya. Nah itu tuh yang bisa bikin tubuh jadi kelelahan karena harus terus-menerus beradaptasi sama suhu lingkungan. Akibatnya apa? Daya tahan tubuh pun terpengaruh dan berujung lebih beresiko terkena infeksi. Nah, salah satu infeksi yang paling sering ya flu ini. Selain itu, pas lagi hujan tuh kebanyakan orang kayaknya bakal lebih banyak kumpul dalam ruangan nggak sih? Ya mungkin karena nggak bisa kemana-mana juga ya kalau hujan. Nah, ini juga yang bisa bikin jadi lebih gampang buat saling nularin. Karena kan mau nggak mau jadi berada dalam jarak yang cukup dekat tuh. Baik itu lewat droplet yang keluar saat bersin dan berbicara, atau menyentuh permukaan benda-benda yang mungkin terpapar droplet dari ingus maupun liur yang mengandung virus, kemudian dengan tangan yang sama menyentuh area mata, mulut, dan hidung. Hal kayak gini juga sering terjadi saat berteduh waktu kehujanan di jalan tuh saat berkendara. Kan biasanya orang-orang jadi ngumpul kan buat nunggu hujan mereda. Ditambah lagi nih, matahari juga malu-malu keluarnya, sehingga tubuh pun jadi jarang terpapar sinar matahari. Nah, ini juga bisa membuat tubuh kita jadi kekurangan vitamin D yang produksinya berasal dari paparan sinar matahari. Dan seperti yang kita tahu juga, vitamin D itu kan berperan penting dalam mendukung imunitas kita. Nah, tapi dok, flu kan paling cuma bikin pilek, batuk, dan bersin-bersin aja. Terus bisa sembuh sendiri juga kan? Santai aja lah. Jangan salah, flu juga bisa bikin sakit kepala, badan lemes, nggak nafsu makan, mual, nyeri otot, badan ngilu-ngilu, belum lagi demam dan menggigil. Dan meski flu tergolong self-limiting disease yang biasanya bisa mereda dengan sendirinya dalam 1-2 minggu, tapi menyepelekan kondisi ini justru bisa bikin kamu bersikap abai dari langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah flu. Bahkan malah lebih berisiko terkena flu dan mengalami gejala berat yang mengganggu aktivitas kamu. Itulah kenapa penting banget nih bagi kamu untuk mengetahui apa aja sih langkah-langkah pencegahan flu di musim hujan. Nah, saya kasih tahu caranya ya. Pertama, kamu bisa pakai masker untuk meminimalkan penyebaran droplet yang mengandung virus penyebab flu. Kemudian yang kedua, rutin mencuci tangan dengan cara yang benar. Kalau sulit menemukan air keran yang bersih atau sabun, paling nggak pakailah hand sanitizer terlebih dahulu. Tujuannya supaya virus penyebab flu yang mungkin menempel pada tangan bisa segera dibasmi. Next, yang ketiga, rutin konsumsi makanan bergizi. Nggak cuma yang mengandung protein dan karbohidrat dari daging dan nasi, tapi juga asupan gizi lain yang bermanfaat untuk mendukung imunitas, kayak serat, vitamin, dan juga mineral. Contohnya dari sayur dan juga buah-buahan. Berikutnya, kamu juga dianjurkan untuk rutin berolahraga, seenggaknya ya 20-30 menit per hari untuk mengoptimalkan metabolisme dan juga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit. Yang kelima, ini penting tapi sering dilupakan, yaitu tidur yang cukup ya, sekitar 7-9 jam per hari. Lalu berhenti merokok dan hindari asapnya juga, karena kebiasaan buruk ini bisa mengiritasi saluran pernapasan. Terakhir, kamu juga bisa melengkapi perlindungan tubuh dengan vaksinasi flu atau influenza. Iya, karena akan lebih baik lagi jika kamu mendapatkan vaksin flu atau influenza sesuai jadwal yang tersedia, supaya bisa tercipta antibodi dalam tubuh yang dapat melawan virus penyebab flu. Nah, itu tadi beberapa cara efektif yang dapat kamu lakukan agar terlindungi dari resiko flu yang mengintai di musim hujan. Tetapi, kalau udah terkena flu, terus harus gimana dong? Nah, kalau ternyata kamu udah telanjur kena flu, ya nggak perlu bingung juga ya, karena memang ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan di rumah untuk mengatasinya. Mulai dari istirahat yang cukup,
Lalu pastikan tubuh terhidrasi dengan memperbanyak asupan cairan seperti air putih, jus buah, ataupun sup hangat. Lalu, supaya tubuhmu bisa terasa lebih nyaman, sehingga bisa beristirahat untuk memulihkan diri, kamu bisa meredakan gejala flu dengan meminum obat juga. Contohnya, obat pereda flu yang mengandung paracetamol, phenylephrine HCl, dan chlorpheniramine maleat. Kombinasi ketiga dari kandungan obat ini bisa dengan efektif membantu meredakan gejala yang mengganggu akibat flu, seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, gatal, dan juga bersin-bersin. Terus kalau misalkan flu yang kamu alami nih disertai dengan batuk, kamu juga bisa tuh pilih obat pereda flu yang juga mengandung obat batuk. Contohnya kandungan dextromethorphan HBr. Nah, obat ini mampu menekan sinyal batuk di otak sehingga keinginan untuk batuk pun jadi berkurang. Obat dengan kandungan seperti ini memang umumnya dijual bebas dan bisa kamu dapatkan dengan mudah di apotek, toko obat, bahkan swalayan dan minimarket terdekat. Tapi ingat, gunakan obat ini secara bijak, sesuai aturan yang tertera pada kemasan dan anjuran dokter yang telah memeriksa kamu. Kalau setelah melakukan berbagai cara yang tadi udah saya sebutkan, bahkan udah mengonsumsi obat pun, tapi keluhan-keluhan yang kamu rasakan belum juga membaik atau malah memburuk nih, jangan ragu buat segera memeriksakan diri ke dokter ya. At least kalau belum sempat ke dokter, konsultasikan dulu dengan dokter secara online melalui chat seperti yang ada di aplikasi Halo Dokter. Di situ kamu bisa sampaikan gejala-gejala apa aja yang kamu alami di kolom chat. Terus dokternya pun akan memberikan tips perawatan yang sesuai dengan kondisi kamu. Dan kalau dari hasil chat dengan dokter ternyata perlu memeriksakan diri secara langsung, maka kamu bisa juga buat janji konsultasi di aplikasi ini. Jadi nggak perlu repot-repot untuk antri lagi buat daftar di rumah sakit. Buat nyobain layanan tersebut, habis nonton video ini, kamu bisa download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store. Sebelum video ini selesai, saya mau ingetin biar gejala flu yang kamu alami nggak semakin parah, kamu disarankan untuk segera mengatasinya ya, kira-kira sekitar 48 jam pertama setelah gejala flu muncul. Jadi jangan kebiasaan tuh dibiarin gitu-gitu aja ya. Nah, supaya hasil pengobatannya juga efektif, saya kasih tips terakhir deh nih, yaitu tentang panduan minum obat. Di antaranya, pertama, perhatikan kandungan obatnya dan cari tahu apakah sesuai untuk kondisi yang kamu alami, terus hindari mengonsumsinya jika kamu punya riwayat alergi terhadap kandungan tersebut. Berikutnya, konsumsi obat sesuai dosis dan waktu yang dianjurkan, lalu hindari mengonsumsi minuman beralkohol selama menjalani pengobatan. Dan jangan langsung berkendara atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan kewaspadaan setelah minum obat, terlebih jika obat tersebut menyebabkan kantuk. Terakhir dan gak kalah penting adalah segera ke dokter jika kamu mengalami reaksi alergi obat atau muncul efek samping yang serius setelah mengonsumsi obat. Contohnya muncul ruam-ruam di kulit, bibir dan kelopak mata membengkak, atau sesak napas. Oke deh, segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Buat yang kebetulan lagi sakit flu, semoga cepat sembuh ya. Kalau kamu punya pengalaman, saran, atau topik yang penting untuk dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Hidup sehat bersama Halo Dokter.